Selamat datang. Hari ini, kita akan bedah tuntas konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kita akan ubah teori yang mungkin kedengaran rumit, jadi sesuatu yang lebih gampang dicerna dan bisa kita pakai untuk memahami perubahan sosial. Oke, kita mulai dengan pertanyaan mendasar dulu ya. Apa sih sebetulnya pemberdayaan itu? Apakah itu sesuatu yang bisa dikasih begitu aja? Atau justru sesuatu yang harus diperjuangkan dari dalam komunitas itu sendiri? Baik, ini dia agenda kita untuk pembahasan kali ini. Kita bakal lihat apa itu definisi pemberdayaan, apa aja komponen intinya, gimana prosesnya, dan yang paling penting, gimana kita tahu kalau semua ini beneran berhasil. Nah, pertama-tama kita harus luruskan dulu satu hal. Pemberdayaan itu bukan kayak saklar lampu yang bisa kita nyalain dan matiin gitu aja. Ini tuh sebuah perjalanan, sebuah proses transformasi mendalam yang terjadi di level pribadi dan juga sosial. Jadi, inti masalahnya di sini nih. Pemberdayaan yang sesungguhnya itu adalah soal mendapatkan kendali nyata. Caranya, ya dengan membongkar sistem yang membuat adanya ketidaksetaraan. Jadi, ini lebih dari sekedar ningkatin skill individu, tapi tentang mengubah struktur masyarakat itu sendiri. Ada cara yang bagus banget buat membayangkan proses ini, yaitu lewat kerangka kerja dari Kabir. Ini ngebagi pemberdayaan jadi 3 langkah yang saling nyambung. Pertama, sumber daya. Ini fondasinya. Kedua, agensi. Ini kekuatan buat bertindak. Dan ketiga, pencapaian. Hasil nyata dari tindakan tadi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan lihat 4 pilar yang jadi dasar dari pemberdayaan sejati. Anggap aja ini kayak 4 tiang fondasi yang bikin bangunan perubahan itu bisa berdiri kokoh. Semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dengan yang namanya pemberdayaan psikologis. Ini tuh kayak percikan api internal, keyakinan bahwa kita bisa kok memahami dan bahkan membentuk dunia di sekitar kita. Inilah sumber motivasi buat bertindak. Selanjutnya, kita naik level ke pemberdayaan sosial. Nah, ini tentang gimana kita menulis ulang aturan main di masyarakat, mengubah hubungan antar manusia, dan membongkar struktur yang gak adil biar semua orang punya kesempatan yang sama untuk bersuara. Terus, ada juga pemberdayaan politik. Sederhananya, ini tentang punya kursi di meja pengambilan keputusan. Jadi bukan cuma ikut-ikutan, tapi beneran bisa mempengaruhi kebijakan yang nentuin nasib hidup banyak orang. Ini soal mengubah dinamika kekuasaan. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah pemberdayaan ekonomi. Ini adalah fondasi materialnya. Ini tentang ngasih orang kendali atas kehidupan finansial mereka, biar mereka punya sumber daya bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi untuk bisa benar-benar sejahtera. Nah, ini dia kuncinya. Keempat pilar tadi itu nggak berdiri sendiri-sendiri ya. Mereka itu saling terkait, saling menguatkan satu sama lain, kayak sebuah sistem. Jadi, kalau ada kemajuan di satu bidang, biasanya itu akan memicu kemajuan di bidang lainnya juga. Keren kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menyalakan mesin pemberdayaan ini? Jawabannya ada pada satu tindakan yang sangat kuat, partisipasi yang aktif dan bermakna. Nah, di sini kita perlu bedain nih. Ada partisipasi yang cuma simbolis, cuma buat formalitas, dan ada partisipasi yang beneran bermakna. Bedanya jauh banget. Partisipasi yang sejati itu mengubah orang dari yang tadinya cuma jadi objek pembangunan, jadi aktor utama yang merancang masa depan mereka sendiri. Tapi, partisipasi yang efektif itu nggak bisa datang gitu aja. Butuh alat dan kerangka kerja yang pas. Nah, disinilah konsep pembangunan kapasitas dan kepemimpinan akar rumput jadi super penting. Pembangunan kapasitas itu, gampangnya, kita bisa bayangin sebagai proses nyiapin perkakas internal yang dibutuhkan komunitas, biar mereka bisa mandiri dan menentukan arah mereka sendiri. Ini tentang menumbuhkan kekuatan dari dalam. Dan ini bukan cuma soal keterampilan teknis atau apa yang harus dikerjakan, tapi juga soal membangun kapasitas fungsional, yaitu bagaimana cara mengerjakannya bareng-bareng. Ini soal menciptakan sistem untuk kerjasama dan pengambilan keputusan yang bisa jalan terus. Kapasitas ini bisa tumbuh subur dengan adanya model kepemimpinan yang berbeda, yaitu kepemimpinan akar rumput. Ini bukan lagi model komando dari atas ke bawah, tapi model yang fokusnya memberdayakan aksi bersama dan membangun kepercayaan. Oke, teorinya kedengeran bagus banget kan? Tapi pertanyaan pentingnya adalah gimana kita tahu kalau semua ini beneran berhasil di lapangan? Gimana cara kita mengukur perubahan yang nyata? Nah, model dari Alsop dan Haynsons ini bisa bantu kita. Model ini ngasih kita semacam lensa yang jelas buat mengevaluasi keseluruhan prosesnya.
Mulai dari apakah kesempatannya ada, lalu apakah orang bisa memanfaatkannya, sampai ke hasil akhirnya. Jadi kita nggak cuma lihat inputnya, tapi juga proses dan hasilnya. Dan biar lebih konkret lagi, para peneliti biasanya pakai alat ukur khusus seperti indeks-indeks ini. Ini memungkinkan kita buat mengukur pemberdayaan secara konsisten di berbagai sektor, dari pertanian sampai kesehatan, jadi kita punya data yang bisa diandalkan buat melihat kemajuan. Jadi kalau kita rangkum, poin-poin penting yang perlu diingat adalah pemberdayaan itu proses yang kompleks dan berlapis. Mesin penggeraknya adalah partisipasi yang bermakna. Butuh dibangun lewat skill dan kepemimpinan, dan keberhasilannya bisa kita ukur dengan jelas. Nah, sebagai penutup, kami ingin Anda merenung sejenak. Setelah kita sama-sama paham kerangkanya, coba pikirkan. Kira-kira bagaimana ya konsep-konsep ini bisa diterapkan untuk memperkuat komunitas di sekitar Anda sendiri? Bagaimana Anda akan memulainya?